pagi sinar jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul dalam sukacita pagi hari ini. Kita rindu Tuhan jamah kita pagi hari ini. Kita rindu Roh Kudus tercurah di tempat kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian penyembah. Penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Kami percaya belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita mengatakan di hadapan Tuhan, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu curahan Roh-Mu pagi hari ini menjamah kami Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama kita katakan, hari inilah
Pagi ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran kita yang berbicara tentang aku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Mari kita akan bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Baik, kita akan buka bersama dalam Lukas 24 kembali ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Lukas 24 ayat yang ke-50 mulai. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Baik, hari Kamis yang lalu Bapak Ibu sekalian kita tahu dan kita sudah belajar bersama. Saya tidak akan mengulangi lagi. Kita akan belajar apakah peristiwa ini sudah terjadi, benar terjadi. Dan hari Kamis kemarin kita sudah melihat bahwa Alkitab menyatakan benar-benar itu sudah terjadi. Dan ada saksi-saksi dan kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu apa manfaat kenaikan Yesus ke surga. Hari Kamis yang lalu kita melihat bahwa salah satu manfaat daripada Yesus naik ke surga adalah ada berkat bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di ayat yang ke-50, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ada berkat. Bapak Ibu sekalian, kata berkat minggu yang hari Kamis kita sudah belajar, itu berasal dari kata eulogia yang berarti karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Bapak Ibu sekalian, tanpa karunia Tuhan tidak ada keberhasilan. Sekali lagi, semua kita tidak bisa melakukan apapun dengan berhasil tanpa kasih karunia Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, puji Tuhan. Baik, yang kedua hari Kamis yang lalu kita belajar bahwa arti berkat itu adalah kehadiran Allah bersama dengan kita. Itulah makanya kenapa Yesus dikatakan sebagai Immanuel, Allah bersama dengan kita. Nah, sekarang kita akan belajar yang ketiga. Arti berkat yang ketiga, jadi sekali lagi kalau sudah bicara berkat bukan bicara tentang uang, bukan berbicara tentang chain, bukan berbicara tentang fulus, bukan berbicara tentang PC, bukan berbicara tentang arto, bukan berbicara tentang sen, bukan berbicara tentang doi, tetapi kita melihat pagi ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama karunia ilahi, yang kedua itu kehadiran Allah dalam hidup Anda dan saya. Yang ketiga adalah pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan sebuah kebaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa Allah ada dalam hidup Anda dan saya, tidak akan pernah kebaikan terjadi. Ingat, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, semesta alam dan seisinya, semua diakhiri dengan kata, semuanya itu baik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rancangan Allah adalah rancangan mendatangkan damai sejahtera. Tidak ada hal-hal yang jahat yang dia rancangkan untuk Anda dan saya. Tidak ada. Perhatikan baik-baik. Semua yang Allah kerjakan menghasilkan kebaikan. Meskipun mungkin itu tidak sesuai dengan angan dan rancangan Anda dan saya. Meskipun itu mungkin tidak sesuai dengan plan Anda dan saya. Perhatikan baik-baik, dalam Filipi pasal 2 ayat 13 berkata demikian, dalam salinan bahasa Indonesia sehari-hari. Karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya percaya kalau orang yang tidak memiliki berkat Tuhan, tidak menyadari ada berkat Tuhan dalam hidupnya, dia tidak menyadari ada pekerjaan Allah dalam hidupnya. Dan dia tidak sanggup untuk menyenangkan hati Allah. Dia tidak akan sanggup untuk beribadah. Dia tidak akan rela untuk beribadah. Coba renungkan Bapak Ibu sekalian. Untuk ibadah minggu, untuk ibadah seminggu sekali, atau ibadah online kita terpaksa hari ini. Beberapa bulan ini, hampir 2 bulan lebih. Mesti disorong-sorong.
Mesti diingatkan. Untuk memperingati hari-hari besar saja kita, mungkin kita merasa enggan. Kenapa? Kita harus koreksi diri pada jam pagi ini. Adakah pekerjaan Allah dalam hidupmu dan hidupku? Sehingga kita rela, tidak usah disuruh-suruh, tidak usah disorong-sorong. Miliki kesadaran, ini hari Sabat, harinya Tuhan. Berikan hidup Anda dan saya untuk Tuhan. Berikan sepenuh hati. Kalau kita bermain musik, berikan full sepenuh hati. Bukan hanya kemampuan skill kita. Hatimu, tubuh jiwa rohmu. Kalau kita memuji menyembah Tuhan, berikan semua. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari, kalau Bapak Ibu di rumah, meskipun Bapak Ibu di rumah hanya mengikuti melalui live streaming ini. Nyanyi dengan puji dia dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya seperti hari Kamis kita belajar, ada kehadiran Allah di dalam hidup Anda dan saya. Dimanapun Anda berada, di rumahkah, mungkin Anda saat ini sedang di perjalanan, ada kehadiran Allah dalam hidupmu. Mungkin Anda sedang dalam permasalahan, ada kehadiran Allah dalam hidupmu. Berikan kerelaan hati untuk memuji, menyembah dia. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan, haleluya. Itu yang ketiga. Dan kalau yang keempat, kita melihat arti berkat, yaitu karunia atau pemberian Allah dalam rupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Haleluya. Kita tidak bisa kuat, kita tidak punya kuasa, kita tidak akan menerima pertolongan tanpa kebaikan-kebaikan Tuhan. Itulah berkat Tuhan. Itulah kenapa Yesus mesti naik ke surga. Dia kirimkan Roh Kudusnya untuk memberikan kita kuasa, dunamos itu. Untuk memberikan kita pertolongan, kekuatan yang dahsyat. Ada kuasa dalam nama Yesus Kristus. Ada kuasa dalam nama Yesus Kristus. Berkali-kali saya saksikan di jemaat bagaimana kuasa nama Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Efesus 3 ayat 16 berkata dan 17, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita menyadari berkat Tuhan, maka tidak akan kita tinggalkan Tuhan. Kalau kita menyadari berkat Tuhan, Tuhan itu ada dalam hidup Anda dan saya. Ada kekuatan, ada kuasa, ada pertolongan. Sehingga tidak sekali-kali kita akan tinggalkan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan Juru Selamatku sampai akhir hidup Anda dan saya. Ingat baik-baik. Kenapa orang bisa meninggalkan Tuhan? Kenapa orang bisa murtad? Karena mereka tidak menyadari ada karunia Allah dalam kekuatan dan kuasa dalam pertolongan. Mereka hanya tradisi. Mungkin mereka kekristenannya hanya tradisi. Tapi pagi ini kita belajar. Haleluya. Itu 4 hal berbicara tentang berkat. Hal yang kedua. Bapak Ibu saudara di ayat yang ke-50 dari 52. Di ayat yang ke-20. Lukas 24 ayat 52. Di sana dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi dalam hidup Anda dan saya. Di mana Yesus berkata, sembahlah aku. Bapak Ibu, kalau saya, sekali lagi hampir 2 tahun yang lalu, ada seorang yang datang ke sini, seorang bapak, dia sampai sujud menyembah di lantai ini, tidur di lantai ini. Saya tidak layak, saya angkat. Saya tidak perlu orang suruh-suruh panggil saya, oh saya Pak Pendeta, tidak perlu. Tapi dari apa yang saya lakukan, orang tahu saya seorang pendeta. Sama, apa yang saya pergunakan, orang tahu saya seorang pendeta. Yesus tidak perlu minta disembah. Tapi ingat baik-baik, ketika Yesus terangkat ke surga, di hadapan paling sedikit ya, 120 mata melihat. Maka kesadaran mereka sendiri. Mereka menyembah Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau tidak ada kesadaran
Anda dan saya untuk menyembah Yesus. Pagi ini ayo kita belajar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini membuktikan kepada Anda dan saya bahwa Yesus adalah Allah. Alkitab mencatat lebih dari 450 kali bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari, hari Kamis yang lalu kita sudah nyanyikan sebuah pujian. Kita nyanyikan kembali pujian ini yang berkata, Yesus kaulah juru selamatku. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ingat baik-baik. Murid-murid tanpa disuruh, orang-orang tanpa disuruh, dia menyembah Yesus. Jadi hari ini milikilah kesadaran, tidak usah disuruh-suruh, sembah Dia, puji Dia, agungkan Dia. Haleluya. Sekali lagi, saya garis bawahi, Alkitab mencatat lebih dari 450 kali ayat yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Kata menyembah dalam ayat ini dipakai kata proskuneo. Ada 3 pemahaman atau 3 arti dari kata proskuneo ini. Yang pertama itu mencium. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak salah orang Yahudi sampai hari ini dia akan selalu menaruh dalam mezza itu adalah ada perkamen. Bapak Ibu saudara sekalian, saya kalau perkamen ini kalau seperti ini Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah saya bawa dari Kairo, Mesir, adalah papirus di mana ayat-ayat gulungan firman Allah tertulis di dalam ini. Nah, ini kebetulan bukan ayat tetapi ini adalah lukisan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini cukup mahal. Bapak Ibu saudara sekalian, kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan saya memperolehnya karena berkat Tuhan 7 tahun yang lalu. Ini asli dari papirus. Ini gulungan-gulungan kitab suci itu banyak tercatat ditemukan dalam hal ini. Nah, tapi ada yang dari kulit domba. Itu namanya perkamen. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Taurat Tuhan ditulis dalam gulungan-gulungan hal ini. Dan ditaruh salah satunya dalam kitab Ulangan, itu ditaruh di tiang-tiang kusen, pintu. Bapak Ibu saudara. Setiap orang Yahudi, orang Israel keluar atau masuk, dia akan mencium dan dia berkata shalom. Bapak Ibu saudara sekalian, karena itulah kerinduan mereka. Selalu dekat. Dekat dan dekat, menyembah. Yang kedua, arti pemahamannya adalah kata proskuneo ini menjilat seperti anjing kepada tuannya, menunjukkan sebuah ketaatan. Ketaatan yang luar biasa kepada Tuhannya. Bapak Ibu saudara sekalian, tapi saya akan membahas yang ketiga, yaitu artinya tersungkur dalam penyembahan, pemujaan kepada Tuhan. Ingat baik-baik, rupanya isi dari penyembahan kepada Tuhan hanya dan harus hanya memuliakan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, renungkan baik-baik. Wahyu 4 ayat 10-11 berkata, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Luar biasa Bapak Ibu saudara. Ini yang menjadi kerinduan Anda dan kita semua. Ketika kita menyembah, kita tanggalkan semua hormat kita. Kita tanggalkan kehebatan kita. Kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Hanya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Senantiasa
murid-murid senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara, seberapa banyak hidupmu dan hidupku memuliakan Allah. Melalui tutur kata, melalui tingkah laku, melalui perbuatan kita, melalui karakter Anda dan saya. Renungkan, apakah karakter kita mencerminkan Allah dalam hidup Anda dan saya? Kalau belum, mari renungkan. Yesus naik ke surga, kirimkan Roh Kudus untuk membuat karaktermu dan karakterku berubah. Memiliki karakter ilahi sebagaimana Yesus memiliki karakter yang dahsyat dan luar biasa seperti yang kita belajar pada jam pagi ini. Mari renungkan firman Tuhan pada jam pagi ini. Kita sudah belajar dan kita akan mengakhiri ibadah pada jam pagi dengan satu komitmen. Kita tahu ada berkat yang dahsyat untuk menghasilkan sebuah kebaikan bagi Anda dan saya. Sehingga kita rela menyenangkan hati Allah. Meskipun mungkin kita rugi, meskipun kita merasa tidak berguna, tapi ada hati untuk menyenangkan hati Allah tanpa dipaksa. Ingat baik-baik. Dan kita sadar ada kuasa, ada pertolongan, ada kekuatan yang dahsyat di dalam hidupmu dan hidupku. Ingat baik-baik. Berkali-kali saya ingatkan kepada sidang jemaat Tuhan, mati dan hidupmu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Hati-hati kalau Anda berkata. Hati-hati. Ingat baik-baik. Kitab Obadya kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Apa yang kita perbuat, itu menimpa kepala kita sendiri. Ingat baik-baik. Kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, jangan harapkan pertolongan Tuhan juga dalam hidup Anda dan saya. Ayo belajar. Bagaimana sungguh? Ubah karaktermu. Miliki karakter Yesus dalam hidupmu dan hidupku. Haleluya. Tanpa disuruh-suruh. Ayo sembah dia. Sembah dia. Tersungkur di bawah kakinya. Satu, muliakan dia. Muliakan melalui apa? Bukan hanya di gereja kita memuji, menyembah, muliakan. Tidak. Justru dalam kehidupan Anda sehari-hari. Di pekerjaan, di lapangan, di perjalanan. Hidupmu dan hidupku harus memuliakan Allah. Amin.